Selamat malam. Selamat datang di Handstack YouTube channel. Di sini kita akan membahas seputar tips dan trik untuk electrical system di alat berat. Oke, untuk materi pertama yang akan saya share yaitu tentang basic pressure sensor pada alat berat. Di sini kita akan mengulik pressure sensor itu apa sih? Nah, kita akan membahas structure function, troubleshooting, nanti ada sedikit saya akan share untuk improvement ya. Oke. Prinsip kerja pressure sensor bekerja dengan mengubah tekanan ya menjadi sebuah sinyal analog. Sensor tekanan adalah perangkat yang dapat merasakan sinyal tekanan dan mengubah sinyal tekanan menjadi sinyal listrik. Keluaran yang dapat digunakan sesuai dengan aturan tertentu. Sensor tekanan biasanya terdiri di elemen peka tekanan dan unit pemrosesan signal. Menurut jenis tekanan uji berbeda, yaitu sensor tekanan dapat dibagi menjadi sensor tekanan pengukur, sensor tekanan diferensial, dan sensor tekanan absolut. Nah, ini bisa kita tahu bahwa pressure sensor ini ada termasuk komponen yang sering kita temukan ya di alat berat, terutama di Komatsu, karena saya familiar dengan Komatsu. Jadi sensor ini banyak manfaatnya. Dia sebagai untuk pembaca pressure ya, yang pasti ya, pembaca pressure pada pump pressure, untuk pilot pressure, terus untuk pembacaan payload yang terpasang pada masing-masing suspensi di HD dan sebagainya ya. Oke. Jika kita lihat pada Komatsu ya, unit Komatsu, sejatinya ada dua tipe pressure sensor ya yang bisa kita temuin, yaitu pressure sensor dengan 3 kabel dengan voltage output signal, dan yang kedua ada pressure sensor dengan 2 kabel dengan outputnya adalah current. Dimana kita tahu mostly kebanyakan pressure sensor yang digunakan di unit Komatsu adalah menggunakan sensor 3 kabel, yaitu dengan konfigurasi pin yaitu power, signal, dan ground. Bisa kita lihat, nah ini adalah contoh pressure sensor pada payload meter ya. Saya ambil itu di HD 785/7. Dan yang kedua, untuk pressure sensor 2 kabel di mana current output atau arus keluar 4-20 mA kebanyakan digunakan di unit electric truck pada Komatsu ya, 730, 830, 930 yang menggunakan payload meter 3, di mana dia ini menggunakan 2 kabel. Tapi teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengulik sensor 3 kabel ya, voltage output, karena kan mostly kita bermain pada tipe sensor tersebut ya. Nah, saya nggak akan menjelaskan secara detail ya, jadi detail nanti teman-teman bisa cek di Google ya. Yang penting secara sejatinya semua sensor itu ibaratnya sebagai potensiometer ya. Teman-teman bisa tahu bahwa potensiometer adalah suatu komponen elektronika mempunyai 3 pin, yaitu sama kan kayak pressure sensor tadi, mempunyai 3 pin, di mana 1, 2, 3 biasanya 1 dan 3 bisa kita balik ya, bisa power dan ground, dan 2 pasti adalah signal. Nah, kalau potensiometer kan semakin kita putar, maka otomatis tegangan yang dihasilkan pada pin 2 akan naik atau turun sesuai dengan pergerakan dari putaran tangan kita. Nah, secara harfiah bahwa pressure sensor ini sama. Jadi bedanya kalau kita secara sederhananya adalah potensiometer yang digerakkan oleh tekanan oli. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan gerakan tangan tapi tekanan oli. Nah, secara lebih mudahnya agar bisa dilogika. Ini bisa kita tahu bahwa di sini semakin ditekan pada pressure sensor ini akan semakin mengeluarkan tegangan yang selaras dengan pressure yang disensing. Sebenarnya untuk pressure sensor sendiri itu banyak ya teman-teman. Ada sekitar 5
ada absolute pressure sensor, kick pressure sensor, vacuum pressure sensor, differential pressure sensor, dan silent pressure sensor. Nah, ada menarik di sini. Mostly pada unit Komatsu itu bisa kita dapatkan yaitu ada beberapa ya. Kalau vakum sih sepertinya enggak, karena saya belum pernah menemukan ya. Koreksi ya jika salah ya teman-teman. Di sini kita bisa menemukan yaitu ada gauge pressure sensor dan juga ada differential pressure sensor. Nah, untuk gauge pressure sensor kan kita bisa pakai ya di pump pressure sensor, rail pressure sensor. Nah, untuk gauge pressure sensor ya, kalau differential pressure sensor itu biasanya kita temukan pada jet sensor ya, di PC 2000/8, PC 8,5/8R. Nah, dia itu menggunakan differential pressure sensor. Oke. Seperti itu. Mungkin saya nggak akan menjelaskan secara detail ya. Mungkin teman-teman yang penting kita bisa tahu secara sederhana seperti apa sih sensor itu untuk sensor pressure itu bekerja. Oke, kita akan masuk. Nah, ini yang paling penting. Kita tahu bahwa semua alat ukur itu bagus atau tidak pada, terutama di pressure gauge ya. Kalau kita sebagai teknisi alat berat, yang pasti secara simpel kita tahu itu pressure gauge atau baik atau tidak. Yang pasti pada saat kita ambil pressure gauge, jarum harus berada di 0. Nah, itu adalah titik nolnya pada alat ukur. Nah, sama setiap semua sensor itu sama, setiap pressure sensor itu sama, dia mempunyai namanya zero offset signal. Apa sih zero offset signal? Itu adalah signal yang dikeluarkan oleh pressure sensor pada saat pressure sensor itu tidak mendapatkan sensing dan mendapatkan power. Nah, fungsinya apa sih zero offset signal itu? Sebenarnya ini tidak dijelaskan secara gamblang ya di shop manual, karena shop manual cuma menjelaskan sensor itu problem di ring tertentu. Contoh nih, nanti kita akan membahas di slide berikutnya. Intinya ada out of ring, disconnect, dan short circuit. Nah, tapi ada kalanya sering kali kita temukan ya, sensor ini ngaco. Ngaconya apa? Dia pembacaannya berapa, yang ditampilkan berapa. Jadi secara aktual pressure, aktual pengukuran berbeda ya dengan pembacaan pada monitor panel. Nah, sama. Jadi sensor itu sudah mulai ngaco. Jadi maksud dari zero offset signal ini adalah kita sebagai teknisi itu bisa tahu, oh sensor ini masih bagus atau tidak. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Jadi kita bisa mengecek tegangan outputnya, output pada sensor tersebut. Jadi kalau kita lihat, contohnya ada dua ya. Yang di atas itu adalah rail pressure sensor, dan yang kedua adalah PLM pressure sensor. Nah, untungnya pada shop manual biasanya kan ada grafik ya, pressure to voltage. Nah, yang mana nih yang zero offset signal? Zero offset signal adalah tegangan pada saat 0 pressure sensing, dia keluar berapa. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang di atas, yaitu untuk rail pressure sensor zero offset signalnya adalah 1 volt, dan untuk PLM sensor yang di bawah adalah 1 volt. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini 1 volt sama dengan mewakili dari pembacaan pressure 0, dan juga ini juga 1 volt, pembacaannya juga 0. Nah, ini adalah zero offset signal. Jadi kita bisa tahu sensor ini setidaknya bagus atau tidak. Maksudnya ini keakurasian itu bisa lihat dari sini. Ya, except kita membandingkan dengan alat ukur yang manual ya. Yang pasti, nah ini kita tahu nih. Contoh nih, jika zero offset itu lebih, contoh nih saat on tahu-tahu kebacanya 2 volt. Nah, ini sensor sudah mulai ngaco nih ya, seperti itu. Tapi pada saat kita melakukan pengecekan zero offset signal, pastikan ya teman-teman, yaitu sensor tidak terkoneksi dengan line yang disensing atau tidak mendapat sensing. Caranya gimana? Ya, lepas sensor tersebut, baru kita konekin ke soketnya, kita case switch on, terus kita cek.
Kalau di PLM sensor kita cek sensor output voltage-nya berapa di monitor panel. Nah, kalau terbaca 1 volt bagus sensor tersebut karena sudah berada di zero offset signalnya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Terus kita akan lanjut lagi. Nah, ini yang secara grafiah kan, kalau shop manual kan dijelaskan ada 3, yaitu out of ring, disconnection, dan short circuit. Nah, seperti itu bisa kita lihat. Biasanya out of ring itu kebanyakan bisa jadi sensor yang masalah karena ada terjadi kerusakan, dan ada lagi kalau sensornya bagus kemungkinan kalau kita lihat out of ring itu biasanya kan lebih dari 5 volt atau lebih. Nah, seperti itu. Nah, ini ada masalah pada sisi grounding pada sensor tersebut yang jelek. Nah, itu bisa jadi menghasilkan tegangan yang tinggi ya, tegangan yang bukan tinggi ya, tegangan yang lebih dari standar maksimumnya dia. Seperti itu. Dan juga ada disconnection. Nah, ini koneksi lah, konektor biasanya kendor. Terus kalau short circuit ada short ya, ada short yaitu di biasanya ini kalau ngomong short circuit itu masuk di ini di output yang shortnya di sini ya. Nah, seperti itu bisa dilihat di sini ya, seperti itu. Signal sirkuitnya dia terjadi ada short. Nah, seperti itu. Jadi ngehubung ke body. Oke, nah ini kita masuk ke agak serius sedikit ya. Jadi saya sebagai ibaratnya termasuk hobi juga ya untuk meneliti sensor. Ya, saya mau menjelaskan secara gamblang dan secara sederhana ya. Bagaimana sih cara untuk mengkonversi tegangan output sensor bisa menjadikan sebuah pembacaan pressure. Nah, kita balik lagi, kita tadi sudah belajar namanya zero offset voltage. Nah, jadi secara bagan ini grafik yang sudah pada spesifikasi sensor ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita bisa membaca tegangan itu berapa ya, berapa tegangannya, kita bisa mengalkulasi berapa pembacaan yang akan ditampilkan oleh monitor panel. Hal ini akan bermanfaat jika kita akan merancang suatu alat ukur. Nah, contoh ini kita bikin pressure gauge digital pakai pressure sensornya PLM. Wah, bisa itu. Jadi gimana caranya nih? Ya, kita harus tahu mengkonversikan tegangan ke pressure. Caranya gimana? Ya, lihat untuk tabel konversi, bisa lihat ya. Jadi intinya ada 4 step ya. Step yaitu pertama kita harus tentukan zero offset voltage sensor. Nah, berapa? Yaitu kita lihat di sini adalah 1 volt. Nah, maka kita harus mengkonversikan menjadi milivolt agar kita bisa mendapatkan suatu bilangan yang lebih detail ya. Ibarat ring pembacaan bisa luas, seperti itulah, ini seperti itu ya. Terus maksimum output signal 5 volt DC, taunya dari mana? Nah, dari sini nih teman-teman, dari 5 volt DC kita konversikan menjadi milivolt menjadi 5000 milivolt. Terus tentukan maksimum pressure sensing berapa. Nah, bisa lihat ini ya, ini pembacanya berapa maksimum. Pada saat 5 volt dia akan mengeluarkan pembacaan 200 kilo, sensor akan mengeluarkan outputnya 5 volt. Nah, berarti kita 200 kilo. Terus yang nomor 4, ini paling penting, kita harus mengetahui faktor pengalih konversi signal. Caranya gimana? Jadi untuk faktor pengalih konversi signal adalah maksimum tegangan yang akan dihasilkan oleh sensor dikurangi zero offset dibagi maksimum pembacaan pada maksimum pembacaan pressure yang bisa dihandle oleh sensor itu. Jadi itu sesuai dengan spesifikasi pada grafik ya. Jadi grafik seperti itu. Jadi kita bisa lihat untuk kita masukin di sini. Jadi untuk FVK 200 dibagi 5000 bagi 1000 ya, tadi ya 200 itu adalah maksimum pressure-nya, di mana 5000 adalah maksimum
output voltage-nya, terus 1000 adalah zero offset. Jadi contoh, jadi hasilnya berikut ada 200 dibagi 4000 dan faktor pengalih konversi signal adalah 0,05. Seperti itu bisa dipahami. Terus kita sudah mengantongi nih FPK atau faktor pengalih konversi signal. Kita akan mencoba untuk studi kasus atau membaca sebuah soal ya di sini ya. Jadi jika output signal terbaca 5 volt pada output sensor, berapa sih pembacaan pressure yang akan ditampilkan pada panel? Nah, ini bisa kita teman-teman dari FPK tadi untuk pembacaan pada panel, yaitu output signal voltage dikurangi zero offset signal dikali FPK. Jadi output signalnya berapa? 5 volt. Tadi kan kita ngomong 5 volt kan, jadi kita konversikan menjadi milivolt sebesar 5000 volt, 5000 milivolt. 5000 milivolt dikurangi 1000 milivolt dikali 0,05, jadi sama dengan 4000 dikali 0,05 dan hasilnya jadi 200. Jadi pembacaan pada panel adalah 200 kg per cm kuadrat. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi sebenarnya ini saya temukan ini ya bukan di ini ya, Sumonon nggak ada, tapi kita mencoba untuk mengkonversikan ya. Jadi kita bisa dapat ilmu untuk mengkonversikan pressure to voltage. Nah, ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah project improvement yang akan bisa kita lakukan. Contoh, kita bisa mengkoneksikan pembacaan pressure sensor ini kita kasihkan ke Arduino, nah ke PLC, nah kita bisa logger. Nah, itu banyak nanti seperti ini contohnya. Jadi pressure sensor bisa kita koneksikan ke Arduino, bisa ke PLC, bisa kita bikin pressure gauge digital, bisa kita melakukan bikin suatu sistem monitoring secara jarak jauh menggunakan PLC. Nah, itu banyak. Oke, di sini adalah contoh project yang sudah saya running, dan ini saya sudah berhasil membuat suatu wireless digital pressure gauge menggunakan pressure sensor bekas tentunya ya, menarik. Tapi ya kita harus kreativitas, karena menurut saya sebagai teknisi alat berat, don't be ordinary technician, tapi kita harus menjadi extraordinary technician. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup jelas. Semoga materi yang saya share bisa bermanfaat. Yang pasti tungguin ya tips dan trik tentang electrical system di alat berat. Banyak nanti ilmu yang saya dapat, saya akan bisa share melalui channel YouTube ini. Nanti yang pasti saya usahakan setiap ada materi pasti akan saya selipkan itu sebuah improvement, karena life without innovation and improvement is empty secara apa namanya bahasa gaulnya. Oke. Ya, silakan komen dan subscribe. Oke, jangan lupa loncengnya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Salam setrum.